Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Lingga Utara. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Lingga. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya yang merupakan salah satu tugas dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Baik, saya akan memperkenalkan mereka berdua. Ini adalah yang pertama, Bu Eli Hendartini. Beliau adalah fasilitator selama proses pendidikan calon guru penggerak. Luar biasa tunjuk ajar beliau. Begitu juga dengan Bapak Kasman sebagai pengajar praktik. Dengan kesibukannya, beliau cukup antusias mendampingi kami selama proses pendidikan guru penggerak. Terima kasih kepada Bu Eli dan Pak Kasman. Semoga ke depan kita lebih bersemangat lagi. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan dilakukan nanti adalah terdiri dari pertama, latar belakang daripada aksi nyata, kemudian tujuan aksi nyata, tolak ukur, lini masa tindakan, dan dukungan yang dibutuhkan pada saat melakukan aksi nyata tersebut. Adapun latar belakang dari aksi nyata yang akan saya lakukan adalah selama ini murid kurang memahami aturan tata tertib yang diberikan pihak sekolah kepada mereka. Padahal pertama kali mereka masuk, aturan dan tata tertib sekolah sudah disosialisasikan. Bahkan konsekuensinya juga ada jika melanggar. Mereka seolah-olah alergi dengan aturan yang telah dibuat oleh sekolah. Bahkan sebagian mereka berpikir aturan yang dibuat itu boleh untuk dilanggar. Tujuan aksi nyata yang pertama adalah untuk menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Yang kedua adalah untuk menciptakan iklim budaya positif di sekolah dengan menanamkan benih nilai-nilai kebajikan universal. Berikut ini yang menjadi tolak ukur dalam melakukan aksi nyata di SMA Negeri 1 Lingga Utara adalah agar terwujudnya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas atau guru mapel dan siswa. Selanjutnya, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Berikut ini adalah lini masa tindakan dari aksi nyata yang akan saya buat adalah yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua yang saya lakukan adalah mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat oleh masing-masing wali kelas. Selanjutnya adalah dukungan yang dibutuhkan dalam melakukan aksi nyata ini. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua,
dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga adalah dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi sekolah, yang mana judul daripada diseminasi ini implementasi budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Semoga tayangan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan yang sederhana ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lingga Utara atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Waka Kurikulum, yang saya hormati Ibu Fauziah SPD MED, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha. Baik, kita masuki acara inti pada hari ini, penyampaian implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Lingga Utara yang akan dipaparkan oleh Ibu Fauziah SPD MED. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan SMA Negeri 1 Lingga Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan, yang mana pada hari ini saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lingga akan menyampaikan hasil penjelajahan saya terhadap proses pembelajaran modul terakhir, yaitu modul 1.4, di mana budaya positif, di mana materi ini akan kita implementasikan nanti di SMA Negeri 1 Lingga Utara. Tak lupa untuk melengkapi rasa syukur tadi, kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliau kita masih bisa merasakan terangnya, indahnya dunia ini, sehingga kita masih diberi kesempatan mengecap ilmu dan pengetahuan. Baik, kawan-kawan seperjuangan semuanya yang saya sayangi, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan diseminasi saya yang berjudul implementasi budaya positif di sekolah. Baik, adapun konsep utama daripada modul budaya positif ini ada 7 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi menjelang masuk kurikulum merdeka, cara berpikir kita terhadap konsep belajar itu agak sedikit bergeser, Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada di situ disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, ini akan saya paparkan pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu, adapun pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu adalah cara berpikir yang mana prinsip daripada pembelajaran
yang terdiferensiasi hingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru ini adalah ending daripada proses pembelajaran kita nantinya adalah Bapak Ibu, gimana kita mampu mewujudkan peserta didik kita itu menjadi peserta yang berprofil pelajar Pancasila. Yang mana kita ketahui profil pelajar Pancasila itu pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis serta kreatif. Itu paradigma baru terhadap proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, apa itu kira-kira disiplin positif? Ya, disiplin positif ini yang mana kita ketahui kata-kata disiplin itu selalu kita maknai dengan sesuatu yang dilakukan oleh kita atau seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Betul tak Bapak Ibu kira? Jadi kalau mendengar kata-kata disiplin itu ada sesuatu yang kita rasakan tidak nyaman ya. Kita harus disiplin, harus apa, harus gitu. Ternyata kita berusaha untuk memandang sesuatu itu dari sisi positifnya. Makanya judulnya, temanya adalah disiplin positif. Jadi sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah bagaimana menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Artinya motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara Bapak Ibu ya, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan ini ya, kita pernah melakukan sogokan, kita juga pernah melakukan ancaman, juga kita pernah melakukan hukuman ya. Oke Bapak Ibu, adapun kebutuhan dasar daripada manusia itu pertama adalah survival atau bertahan hidup ya, kemudian freedom, kebebasan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan dan kesenangan. Jadi dasar kenapa seseorang itu melakukan disiplin positif dasarnya adalah karena kita manusia memiliki 5 kebutuhan dasar ini ya. Betul tak kira Bapak Ibu? Kita melakukan sesuatu itu karena kita alasan kita bertahan hidup ya. Ada juga karena kita kebebasan, kemudian ada juga karena kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada juga karena penguasaan dan kesenangan. Jadi ini yang perlu kita ketahui ketika kita melakukan perlakuan disiplin terhadap anak. Kira-kira kenapa anak melakukan itu? Bisa jadi dia selama ini kurang kasih sayang, bisa jadi selama ini dia merasa tidak bebas, bisa jadi dia merasa kurang menguasai materi yang kita berikan di sekolah, makanya dia membuat sesuatu supaya kita perhatikan mereka kan. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Yang namanya motivasi itu Bapak Ibu itu merupakan dorongan ya, dorongan yang timbul pada diri seseorang tanpa disadari atau tidak disadari kita melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Betul tak? Oke. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwasannya motivasi perilaku manusia itu pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang mana kita ketahui dalam hal menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini biasanya murid melakukan disiplin diri karena dia takut, betul kan? Dihukum ini merupakan motivasi prinsip, artinya motivasi dari luar. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena dia takut hukuman, ya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa jadi dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang diharapkan pada kurikulum Merdeka ini yang diharapkan bahwa murid melakukan disiplin diri itu karena memang sadar akan nilai kebajikan dirinya. Artinya memang motivasi itu muncul dari dalam diri dia. Oke, selanjutnya kita ketahui Bapak Ibu, konsep disiplin itu ada bisa menjadi gagal, bisa juga menjadi berhasil. Yang mana konsep disiplin dengan identitas gagal itu kita ketahui pertama hukuman, kemudian ada penghargaan. Ternyata hukuman itu berimbas kepada murid kita, dia akan merasakan ada yang merasa tersakiti, ya, menyakitkan bagi mereka hukuman itu. Kemudian mereka merasa tidak nyaman, kemudian mereka merasa takut, ya, kemudian terpaksa. Kemudian murid dasarnya dia tidak jujur. Kalau dia dihukum dia tidak jujur. Kemudian dia menjadi rendah diri. Ini rendah diri ini biasanya kalau kita menghukum
mungkin di depan teman-temannya atau di depan rekan-rekan kita majelis guru. Oke. Tuh. Kemudian itu dari sisi hukuman. Kemudian kalau kita lihat dari segi penghargaan pun kalau kita kasih pun dia tidak efektif. Betul tak Bapak Ibu? Kemudian merusak hubungan. Misalkan kalau kita siswa ini melakukan ini, kita beri sesuatu ya, pasti perasaan siswa yang lain itu merasa akan iri gitu ya. Artinya tidak baik juga penghargaan ini. Kemudian mematikan kreativitas. Makanya sekarang ini tidak ada sistem rankingan ya. Ternyata sistem rankingan itu bisa merampas hak menghargai ya. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ini tidak dinikan. Jadi mulai tahun berapa itu tidak ada lagi sistem rankingan itu ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Itu Bapak Ibu. Itu konsep disiplin yang selama ini tanpa kita sadari itu sudah melakukan ya. Hukuman kita sudah melakukan, penghargaan juga kita sudah melakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Dia ada konsekuensi dan restitusi. Di mana kita ketahui konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan. Biasanya konsekuensi ini kita punya aturan atau keyakinan yang jelas. Misalnya ketika siswa terlambat, konsekuensinya apa? Seperti itu. Kemudian restitusi ini lebih kepada murid lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya. Ini artinya motivasi intrinsik dari dalam dirinya itu muncul. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Dari kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Jadi selama ini yang kita lakukan adalah kita yang mengendalikan siswa. Siswa harus mengikut kita seperti itu, seperti ini. Ternyata teori kontrol tidak seperti itu. Ya. Teori kontrol itu kita mengajak siswa berbicara. Kenapa dia melakukan seperti itu? Apa yang harus dilakukannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan? Oke. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Artinya kita ajak bicara. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya konsep disiplin berdasarkan pendekatan restitusi ini. Yang mana kita ketahui restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di mana pengertian daripada restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, artinya kita menghukum, tetapi hukuman itu tidak menyakitkan, tetapi mereka merasa lebih dihargai sehingga mereka kuat ketika mereka kembali ke dalam komunitas mereka sebagai siswa. Adapun ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu, pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi lebih kepada bagaimana dia belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan sebuah paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Tadi kebutuhan dasar Bapak Ibu ada bertahan hidup, ya. Kemudian kebebasan, penguasaan, ya. Rasa ingin diterima. Jadi restitusi ini lebih kepada kita guru. Ketika anak melakukan sesuatu, sebenarnya ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Bisa jadi ketika dia di kelas, kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak menguasai materi yang kita beri, ya. Makanya dia melakukan itu. Kemudian fokus pada karakter dan bukan pada tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada persoalannya. Baik, jadi bisa kita lihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil kasus saya mapel prakarya, yang mana siswa sering sekali tidak membuat tugas prakarya. Ya, kita lihat perbedaan antara sebuah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang mana hukuman, sebelum saya mempelajari modul ini, saya selalu melakukan. Siswa yang tidak membuat tugas itu, yang laki-laki itu saya suruh push up. Ya, kalau yang perempuan saya suruh sit up. Kemudian kadang-kadang saya marah dengan nada tinggi. Ya, ini adalah bentuk hukuman. Tetapi setelah saya flashback kembali, tidak ngaruh bagi siswa, ya, tidak ngaruh. Kemudian apabila kita menerapkan sebuah konsekuensi, ini ada sebuah aturan, kesepakatan atau keyakinan yang kita lakukan dengan siswa. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas prakarya. Misalkan jika dia tidak membuat hari ini, minggu depan dia harus 2 kali dia membuat, ya, konsekuensinya. Jadi konsekuensi ini guru dengan tegas dan siswa akan menghormati peraturan. Konsekuensi ini ada sebuah kesepakatan, ya. Misalkan 2 jam pembelajaran saya, siswa tidak boleh keluar, ya, dengan apapun alasannya, ya. Konsekuensinya apa?
Ada kesepakatan kita buat di kelas ya. Kemudian kalau restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas. Misalkan kenapa kamu tidak membuat tugas? Ya, ditanya apa masalahnya? Kenapa? Penuh pertanyaan ini. Artinya kita tidak memponis kenapa dia tidak membuat tugas itu. Kemudian dalam hal ini guru terbuka dan siswa akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tindakan yang bagus itu ini bisa dilihat. Tapi memang tanpa kita sadari kita lebih sering cenderung kepada hukuman ya Bapak Ibu ya, budaya yang kita lakukan itu. Oke, berikut ini adalah 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru Bapak Ibu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama kita sebagai penghukum, ya, sebagai penghukum seperti yang saya contohkan tadi, siswa tak membuat tugas langsung push up, ya, atau berjemur di depan kelas. Tanpa kita sadari kita sering melakukan itu. Ternyata di modul ini tidak mengharapkan kita melakukan itu, Bapak Ibu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, ibu kecewa dengan kamu ya. Kamu tidak membuat tugas prakarya pada hari ini. Artinya siswa itu merasa inilah karena kita mengungkapkan kekecewaan kita. Kemudian teman itu kita tepuk aja, kenapa tak buat tugas ya. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau inilah yang kita menerapkan konsekuensinya. Kita perhatikan siswa yang sudah kita lakukan kesepakatan tadi, kita perhatikan hari ini tak buat tugas. Konsekuensinya apa? Minggu depan harus membuat sebanyak 2 kali, ya. Itu sebagai pemantau. Jadi menghukum siswa, kalau kita mengambil peran sebagai pemantau, berdasarkan kesepakatan kita aja. Kalau seandainya dia tidak membuat minggu ini, berarti konsekuensinya dia minggu depan harus membuat 2 kali, gitu kan? Tugas yang kita berikan dari pertama. Karena itu udah kesepakatan. Sebagai manajer, kalau sebagai manajer ini dia lebih kepada menanyakan, lebih pada menggali kenapa kamu tidak membuat tugas, apa masalahnya, apa alasannya, kira-kira solusinya apa. Dia lebih pada penyelesaian masalah, solusi sebagai manajer. Jadi kita guru diharapkan lebih memilih kepada 2 posisi kontrol ini, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Dan kita diharapkan untuk meninggalkan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah maupun sebagai teman. Selanjutnya ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Ini sering kita jumpai Bapak Ibu ya. Kira-kira yang sering kita lakukan adalah apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer. Biasanya kalau sebagai penghukum kita selalu mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Biasanya anak-anak yang tidak pakai atribut ini kita suruh di baris depan ya. Itu sebagai bentuk hukuman kita. Kemudian itu peran kita sebagai penghukum. Sedangkan sebagai pembuat rasa bersalah selalu kita mengatakan berapa kali Ibu bilang, ya, berapa kali Ibu sudah memberitahu kamu itu harus upacara bendera itu harus menggunakan atribut. Ibu kecewa dengan kamu ya. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ini biasanya guru mengatakan, ayolah tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah ya. Selalu kita seperti itu. Sebagai teman tahu kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Kita selalu bicara masalah konsekuensi, kesepakatan ya. Misalkan kalau tidak pakai topi pada hari Senin, apa konsekuensinya ya. Seperti itu. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanyakan ya, anak yang tidak pakai atribut tadi, apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita beri kesempatan. Jadi budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah itu adalah kita mengambil posisi kita sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kita berusaha sedikit demi sedikit menghilangkan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Karena selama ini setelah kita menghukum, nampaknya tidak ada efek jerah juga kan? Apalagi kita sebagai pembuat rasa bersalah, kadang-kadang guru ada nangis, ya, nangis karena kecewa, ya, siswa tidak jerah juga, apalagi sebagai teman. Kita menganggap siswa adalah teman, ternyata itu tidak dibolehkan, ya Bu, ya. Tanpa kita sadari kita melakukan 3 kontrol ini. Dan kontrol yang memang positif diharapkan itu adalah pemantau dan manajer. Ini adalah apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Mungkin bahasa keyakinan kelas ini merupakan bahasa yang baru ya.
Mungkin kita lebih kenal pada peraturan, ya, peraturan. Kenapa di kurikulum Merdeka itu lebih ditekankan kepada keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja, Bapak Ibu? Karena mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Padahal helm itu memang kita yakini harus menggunakan, ya, bukan hanya sekedar aturan. Jadi kalau kita menganggap helm itu sebagai sebuah aturan, jadi wajar aja pada saat kita misalkan tabrakan, kadang-kadang kita pakai helm karena kita tak yakin kalau helm yang kita pakai itu sebuah keyakinan kita untuk keselamatan kita, tapi kita lebih kepada takut sama polisi, betul tak? Nah, jadi seperti itu. Jadi berubah, paradigma berpikirnya berubah. Jadi peraturan kelas itu kita lebihkan kepada keyakinan. Akhirnya memang kita butuhkan, ya. Sama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kadang-kadang kita pakai masker itu karena takut aja, takut COVID, ya. Padahal ada hal yang lebih daripada itu, meyakini diri kita bahwa penggunaan masker di komunitas ramai itu memang baik untuk jaga kesehatan. Oke, Bapak Ibu, berikut ini adalah kegiatan membuat keyakinan. Saya contohkan pada jam pembelajaran prakarya, di mana saya bersama siswa membuat keyakinan kelas. Pertama, berdiskusi tentang peraturan. Ini kami membuat kesepakatan, ya. Jam pembelajaran saya memang saya lihat siswa selalu keluar masuk. Jadi saya buat kesepakatan. Saya buat peraturan-peraturan dan siswa setuju, ya. Kemudian kita coba rumuskan keyakinan kelas itu seperti apa? Sederhana, mudah dipahami, mudah diingat. Tidak perlu panjang-panjang kalimatnya, ya. Kemudian menempelkan keyakinan ini yang sudah kita buat, kita tempelkan. Jadi ini bagi wali kelas boleh sebenarnya menerapkan ini, ya, keyakinan kelas. Berikut ini adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Sebentar. Yang mana segitiga restitusi ini adalah tahapannya pertama menstabilkan identitas. Biasanya ini yang dilakukan oleh seorang manajer. Ketika menjumpai siswanya melanggar aturan atau keyakinan, dia menstabilkan dulu identitas. Biasanya selalu ditanyakan dia, gimana, apa kabar kamu, sehat? Nah, tahu kamu apa yang kamu lakukan hari ini? Menurut kamu yang kamu lakukan itu sudah benar atau salah? Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Validasi itu artinya kita berusaha untuk menanyakan kepada siswa apakah tindakan yang dia lakukan, misalkan tidak menggunakan atribut tadi, apakah itu benar atau salah, ya. Kita ingin validasi dari siswa. Kalau dia mengatakan salah, oke. Kalau dia mengatakan salah, kita tanyakan lagi, menanyakan keyakinan. Kira-kira adanya ada untuk memperbaiki. Apa usaha yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu, seperti itu. Dan biasanya ini dilakukan oleh posisi kontrolnya manajer dan pemantau, ya. Kalau sebagai pengukur tak mau dia nanya, tak peduli lah nak apa kabar dia, nak nanya kesalahan atau yang jelas apa yang telah diperbuat itu selalu salah, betul tak? Ya, nah, kita tidak memberi kesempatan untuk mereka menjelaskan kenapa mereka melakukan hal demikian. Nah, berikut ini adalah ada contoh video yang telah saya inikan, beberapa segitiga restitusi Bapak sebentar, ya. Dengar tak? Kurang, ya? Kurang. Ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang mana siswa ini tidur pada saat saya menjelaskan pembelajaran prakarya. Jadi saya panggil dia. Peran saya pertama sebagai pemantau. Saya menanyakan aja, Bapak-Ibu.
seperti kan. Yang kedua, kalau maka mengaku silakan orang tapi hanya di rumah itu boleh di rumah ada kan kursi juga kan. Ada kalau saya yang tidak lakukan itu terluak. Jadi kira-kira ke depannya rumah tak? Rumah ya? Rumah lagi ya? Nah, konsekuensinya kalau rumah lagi kita harus sepakat kemarin? Tahu kan? Agak kamu tahu berapa orang dipanggil di sini? Ini peran sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi, peran kontrolnya sebagai manajer. Selalu segitiga ya di dalam proses. Kalau mana sering juga kan? Sering ya? Apa namanya bola? Jadi dulu berkenalan kami sering tidur setiap jam berapa ya? Berapa jam perjalanan juga menemukan dari sini? Ya. Ini paham ya? Setiap kita dengan selalu melakukan kesalahan yang mengulangi. Jadi harapan ibu ke depan kamu bisa berubah. Kira-kira ada dua kan berubah? Ada dua. Kalau ibu boleh tahu kira-kira upaya apa yang Rangga buat sehingga Rangga bisa betul-betul menunjukkan kepada ibu dan Rangga bisa berubah. Coba ceritakan kira-kira apa upaya gitu yang bisa dilakukan Rangga dan Rangga bisa dan jika kalau jadi berubah itu bisa dilakukan. Jadi ini besok kemana? Ya, kalau ada laporan lagi kamu tidur, kira-kira konsekuensi itu? Hah? Ya jangan selesai, kita tuh sudah sepakat. Kita sudah sepakat bahwa hukuman atau apapun bentuknya sudah kita sepakati bersama. Jika salah satu data kita yang melanggar, kita serah dengan konsekuensi itu. Ya? Jadi kami janji besok kami tidak akan tidur lagi. Yakin benar? Atau kalau sudah periksa ke puskesmas mungkin ada penyakit atau itu? Malam-malam hari malam ya? Benar ya? Baik Bapak Ibu, demikian tadi video singkat yang mana penerapan segitiga restitusi sudah saya terapkan di sekolah. Yang pertama peran saya sebagai pemantau, yang kedua sebagai manajer. Ada dua kali action tadi ya. Jadi Bapak Ibu, ini sudah di penghujung daripada diseminasi saya hari ini, yang mana kita ketahui dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar pribadian, proporsional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan
jawab. Kira-kira kalau kita memperlakukan siswa seperti tadi, mereka merasa seperti apa? Merasa dia dimanusiakan ya. Kita panggil dia, artinya kita tidak marah-marah dia di depan teman dia lain. Ketika dia sudah tahu masalahnya, dia berjanji ingin memperbaiki, kita sering pantau ya Bapak Ibu ya. Itu dia merasa pribadi dia lebih kuat ketika dia kembali lagi ke komunitasnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih ya atas perhatian semuanya. Guru Bergerak Indonesia Maju ya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang nak ditanyakan, dipersilakan dulu. Pas paham ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kebersamaannya, telah membersamai saya terhadap tugas modul 1 ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkannya di SMA Negeri 1 Tinggi Utara ini, SMA yang kita cintai. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Fauziah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita terapkan di sekolah kita, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fauziah. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.